Ciptanya manusia disimpulkan dari nur atau cahaya Allah, terjemahan dari sangkan pananing dumadi atau dari ada menuju ke tiada. Itu tertulis dalam Hono Coroko, aksara Jawa. Secara garis besar, perjalanan spiritual manusia pada aksara Jawa Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo, jikalau diuraikan merupakan kawruh kasunyatan sejati, walau itu multi tafsir, kita bisa membabar sedikit-sedikit yang mungkin bisa kita ketahui. Uripku cahyaning Gusti Allah. Hidupku adalah cahaya Gusti Allah. Sebelum ada apa-apa, sebelum alam semesta beserta isinya ini tercipta, yang ada adalah sang hidup di alam awang-awang uwung, yang tiada awal dan tiada akhir, yaitu kehendak Allah yang rahasia yang disebut pula dengan suatu alam sejati. Alam sejati adalah alam yang tidak mengandung unsur-unsur udara, api, air, dan bumi atau tanah. Dapat pula kemudian diartikan setelah manusia lahir, baru manusia itu memiliki 4 unsur tadi dan memiliki konstruksi tubuh ketika telah lahir di dunia. Setelah itu dia sudah keluar dari alam sejati, dia sudah menjadi makhluk. Kemudian huruf yang kedua adalah no, nur urip cahya wewayangan. Artinya hidup merupakan nur bayangan dari rahasia Allah. Jadi hidup dalam maha kemuliaan. Maka pada dunia nyata ada cahaya, ada bayangan. Ono cahya, ono wewayangan. Ketiga adalah cipta rasa karsa kuwasa. Jadi nur hidup itu memiliki daya yang menggerakkan rasa, sering disebut rasa sejati atau yang namanya sir ya. Artinya roh suci menghidupkan sir tadi yang merupakan sumber dari kuasa. Maka sifat Mahawisesa itu karena manusia merupakan kepanjangan tangan dari kuasa Tuhan yang kemudian mewujud dengan adanya cipta. Yang keempat adalah roh. Rasa kuwasa tetungguling pangreh. Tadi yang namanya cipta rasa kuwasa merupakan satu rasa sejati yang memberi daya hidup, tetapi bagaimanapun juga tetap merupakan suatu kuasa yang dikendalikan. Tuhan mengendalikan kita sehingga kita merasakan sifat Tuhan yang maha tinggi dari rasa sejati tadi. Jadi medianya adalah rasa sejati. Kelima, karsa kuwasa kang tanpa niat. Jadi semuanya didasarin suatu kuasa agung, merupakan kasih yang tulus, tetapi tanpa kehendak, tanpa niat. Pamrihnya hanya menebar kasih kepada sesama, sehingga memiliki satu naluri memayu hayuning jagat. Jadi manusia, bagaimanapun juga karakternya, dia memiliki satu naluri ya, menebar kasih untuk memayu hayuning jagat. Kemudian yang keenam, do adalah dumadi tanpa kinardi. Artinya ini berkaitan dengan karsa Allah ya, menciptakan manusia, makhluk lain, alam semesta beserta isinya sesuai dengan terjadinya sebetulnya tanpa direncanakan. Jadi dumadi tanpa kinardi itu terjadi tanpa maksud, terjadi tanpa rencana. Maka ketika to ya, huruf yang ketujuh yang sebetulnya kita merasakan sendiri yaitu to, tetap jumenenging zat kang tanpa niat. Jadi sebetulnya zat itu tidak bertempat tinggal.
yang awal mulanya adalah zat yang maha suci, yang bersifat esa, langgeng, dan eneng, hidup sejati ketika menyatu dengan zat dan ada di dalam zat. Maka di dalam kehidupan saat ini, agar selalu eksis selaras dengan zat yang maha suci, maka situasi tanpa niat atau yang disebut sebagai mati sakjroning urip, artinya mati di dalam hidup. Nah, itu harus diupayakan. Artinya kita memiliki sifat-sifat atau pemikiran yang tidak terikat oleh keduniawian, melainkan lebih cenderung kepada keselarasan eksistensi kita sebagai zat yang maha suci. Maka yang kedelapan, sifat ono kang tanpa wiwit. Jadi semua sifat itu ada sifat yang dari sang hidup. Artinya ini adalah sifat sang hidup, Gusti Allah di alam sejati yang tiada awal, tiada akhir. Akulah Alfa Omega. Demikian pula hidup sejatinya manusia itu sudah ada sebelumnya. Tiada awal mula, bersatu di alam sejati yang langgeng, yang merupakan alam terang yang tiada batasnya. Atau dalam bahasa Jawa, alam padang kang tanpa winatesan. Sifat ono tanpa wiwit tadi itu tidak ada yang memulai. Yang ke-9, wujud ono tan kena kiniro. Jadi dari kasih Allah tadi itu kita merasakan adanya satu kasih, atau kita sebut adanya satu wujud, namun tiada dapat diuraikan dan tidak dapat dijelaskan. Ini adalah menerangkan keadaan adanya kehadiran Gusti Allah yang sangat serba samar, tiada rupa, tiada bersuara, bukan jenis lelaki, bukan perempuan, tiada terlihat, tiada bertempat, tidak dapat dijamah, disentuh. Hanya welas asihnya yang dirasakan. Dalam pengertian yang sering disebut dalam falsafah, yaitu Gusti tan kena kinaya ngopo. Maka di aksara yang ke-10, lo lali eling wewatesane. Jadi itu semacam proses yang dimana lupa dan ingat tidak ada batasannya. Sudah tidak ada batasannya lagi antara lupa dan ingat, eling, lali dan eling ya itu. Untuk dapat selalu berada di dalam jalan kerahayuan, maka haruslah selalu eling akan sangkan paraning dumadi, atau ingat saat lahir dan nanti akan mati. Selalu ingat akan tata laku setiap tindak tanduk yang dijalankannya agar selaras dengan karso Allah. Jadi lali atau lupa akan menjauhkan diri dari sangkan paraning dumadi bakal terjerumus ke alam kegelapan. Namun lali eling wewatesannya ini juga di dalam laku meditasi itu merupakan satu pencapaian. Pencapaian lali eling ini juga dimengerti sebagai pencapaian situasi kondisi yang harus dipertahankan untuk mendapatkan enlightenment atau pencerahan.